Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salih Devrianti dengan NIM 2018840. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai metode Hill-Zipper. Baik, langsung saja. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik pengamanan data agar hanya dapat dibaca oleh pihak yang berwenang. Salah satu metode enkripsi klasik yang terkenal adalah Hill-Zipper, yang dikembangkan oleh Sir S. Hill pada tahun 1929. Berbeda dengan metode substitusi biasa seperti Cesar-Zipper atau Avant-Zipper, Hill-Zipper menggunakan aljabar linear dan operasi matriks untuk mengenkripsi pesan. Hill-Zipper menarik karena keamanannya lebih tinggi dibandingkan Zipper substitusi sederhana. Hill-Zipper merupakan penerapan aritmatika modulo pada kriptografi. Teknik kriptografi ini menggunakan sebuah matriks persegi sebagai kunci yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan deskripsi. Nah, untuk konsep dasar dari Hill-Zipper sendiri, Hill-Zipper menggunakan operasi aljabar linear dengan matriks kunci untuk mengenkripsi plain text. Prinsip utama dari metode ini adalah menggunakan matriks persegi sebagai kunci enkripsi. Nah, biasanya itu ukurannya itu 2x2 atau 3x3. Kemudian melakukan operasi perkalian matriks antara plain text dan kunci. Selanjutnya menggunakan aritmatika modulo 26 untuk menjaga hasil tetap dalam rentang alfabet A sampai Z. Hill-Zipper yang merupakan polyalphabetic Zipper dapat dikategorikan sebagai blok Zipper karena teks yang akan diproses menjadi blok-blok dengan ukuran tertentu. Setiap karakter dalam satu blok akan saling mempengaruhi karakter lainnya dalam proses enkripsi dan deskripsinya, sehingga karakter yang sama tidak dipetakan menjadi karakter yang sama pula. Nah, Hill-Zipper sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana untuk kelebihannya lebih aman dibandingkan metode substitusi sederhana seperti Cesar-Zipper. Sulit dipecahkan dengan analisis frekuensi karena menggunakan blok huruf. Kemudian mudah diimplementasikan dengan operasi matriks. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu, yang pertama, kunci harus berbentuk matriks yang memiliki inverse modulo 26. Jika tidak, pesan tidak bisa dideskripsikan. Nah, yang kedua itu, kurang aman terhadap serangan Zipper text only jika jumlah teks terenkripsi yang diperoleh cukup banyak. Langsung saja, adapun langkah-langkah dari enkripsi Hill-Zipper, misalnya kita ingin mengenkripsi kata hi menggunakan matriks kunci 2x2 sebagai berikut. Nah, langkah pertamanya itu representasi teks ke angka, di mana setiap huruf diubah menjadi angka. Seperti H itu sama dengan 7 dan I itu sama dengan 8, maka vektor teks plain text menjadi P7 dan 8. Untuk langkah kedua itu perkalian matriks. Nah, enkripsi dilakukan dengan rumus C sama dengan K kali P mod 26. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri yang pertama itu kita substitusikan nilai. Seperti yang terlihat pada gambar, matriks C diperoleh dari hasil perkalian matriks 33, 25 dengan kolom 7, 8. Kemudian kita lakukan perkalian matriks. Untuk elemen pertama, baris pertama, kolom pertama itu 3 kali 7 tambah 3 kali 8 sama dengan 21 tambah 4 yang mendapatkan hasil 45. Untuk elemen kedua atau baris 2, kolom 1, di mana 2 kali 7 tambah 5 kali 8 sama dengan 14 tambah 40 yang dapat hasilnya itu 54. Sehingga hasil perkalian sebelum mod 26 adalah 45 dan 54. Untuk menghitung modulo 26, kita ambil hasil dari langkah sebelumnya dan lakukan modulo 26. Di mana yang pertama itu 45. Mod 26 sama dengan 45 kurang 26, maka sisanya itu 19. Begitu juga dengan yang 54 mod 26 sama dengan
54 kurang 26, kita kali 2 sama dengan 54 kurang 52, maka hasilnya itu 2. Jadi hasil enkripsinya itu 19 dan 2. Kemudian kita ubah enkripsi kembali menjadi huruf, di mana 19 itu T dan 2 itu C, sehingga hasil dari enkripsi ini adalah TC. Nah, selanjutnya deskripsi Hilbert. Untuk mendapatkan kembali plain text dari ciphertext TC, kita perlu mencari inverse dari matriks kunci. Dari ciphertext TC, di mana T sama dengan 19 dan C sama dengan 2, untuk mendeskripsikan, kita perlu mencari inverse dari matriks K dalam modulo 26, di mana matriks kuncinya itu masih sama seperti sebelumnya. Kemudian determinannya dihitung dengan rumus det dalam kurung K sama dengan 3 kali 5 kurang 3 kali 2 sama dengan 15 kurang 6, dan hasilnya itu 9. Jadi kita cari inverse dari determinan dalam modulo 26. Kita cari 9 pangkat min 1 mod 26, yaitu bilangan X yang memenuhi 9X sama dengan kongruen dengan 1 mod 26. Dengan metode extend Euclidean algorithm, didapatkan 9 pangkat 1 kongruen dengan 3 mod 26. Baik, selanjutnya kita akan hitung inverse matrix. Nah, untuk rumus inverse matriksnya sendiri itu seperti yang terlihat pada gambar, di mana matriks inverse dari K sama dengan 1 dibagi determinan dari K, dikalikan dengan matriks yang elemennya D, min B, min C, dan A, semuanya dalam modulo 26. Nah, selanjutnya kita substitusi nilai, di mana baris pertama itu matriks inverse dari K sama dengan inverse dari 9 dalam modulo 26 dikalikan dengan matriks elemen 5, min 3, min 2, dan 3 dalam modulo 26. Untuk baris kedua sama dengan dikali 3 matriks dengan elemen 5, 23, 24, dan 3 dalam modulo 26. Nah, selanjutnya itu kali elemen dengan 3. Seperti yang terlihat pada gambar itu, matriks inverse dari K sama dengan matriks elemen 15, 6, 9, 7, 2, dan 9 dalam modul 26. Di mana matriks inverse dari K sama dengan matriks elemen 15, 6, 9, 7, 2, dan 9 di dalam modulo 26. Kemudian kita menghitung modulo 26, di mana 69 mod 26 sama dengan 69 kurang 26 kali 2 sama dengan 69 dikali 52, maka hasilnya itu 17. Yang kedua, 72 mod 26 sama dengan 72 kurang 26 dikali 2 sama dengan 72 kurang 52, maka hasilnya itu 20. Nah, kemudian perkalian dengan ciphertext. Untuk rumusnya itu P sama dengan K pangkat 1 kali C mod 26. Nah, untuk substitusi nilainya itu di mana yang terlihat seperti gambar, matriks P diperoleh dari hasil perkalian matriks berukuran 2 kali 2 dengan elemen 15, 17, 20, dan 9 dikalikan dengan vektor berukuran 2 kali 1 dengan elemen 19 dan 2. Kemudian hasilnya modulo 26. Nah, untuk perkalian matriksnya itu elemen pertama atau baris pertama kolom pertama itu 15 kali 19 tambah 17 kali 2. Hasilnya itu 285 tambah 34 sama dengan 319. Nah, untuk elemen kedua atau baris 2 kolom pertama itu 20 kali 19 tambah 19 kali 2 yang menghasilkan 380 tambah 18, maka hasilnya itu 398. Kemudian
itu modulo 26, di mana 319 mod 26 sama dengan 319 dikurang 26 dikali 12 sama dengan 319 dikurang 312, maka hasil akhirnya itu 7. Nah, untuk yang kedua, 398 mod 26 itu sama dengan 398 dikurang 26 dikali 15 sama dengan 398 dikurang 330, maka hasil akhirnya itu 8. Sehingga P sama dengan 7 dan 8. Jadi hasil deskripsi adalah yang sama dengan plain text awal. Nah, jadi kesimpulannya itu, Hillkeeper adalah metode enkripsi klasik berbasis matriks yang memberikan keamanan lebih baik dibandingkan chipper substitusi sederhana. Namun, dalam penggunaannya, pemilihan kunci yang valid dan pertimbangan terhadap potensi serangan perlu diperhatikan. Meskipun sudah jarang digunakan dalam sistem keamanan modern, Hillkeeper tetap menjadi konsep penting dalam sejarah dan pendidikan kriptografi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.